Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Cerita film kali ini berkisah tentang seorang superhero yang memiliki kekuatan menjadi manusia laba-laba, atau lebih dikenalnya dengan nama Spider-Man. Dan kita awali dengan cerita film Spider-Man jilid pertama, yang dimana film Spider-Man pertama ini dirilis pada tahun 2002, dan film ini menjadi sejarah awal mulanya seorang manusia laba-laba. Pagi yang cerah di kota New York, diperlihatkan seorang anak laki-laki sedang mengejar bis jemputannya. Dia adalah sosok pria yang cupu, dan seringkali dia ditinggal oleh bis jemputannya sendiri. Pria tersebut bernama Peter Parker. Dia adalah anak dari pasangan Richard dan Mary Parker. Namun sejak saat dia kecil, dia sudah tidak bersama orang tua kandungnya. Dan mereka telah meninggal saat insiden kecelakaan pesawat yang ditumpanginya, sehingga menyebabkan Peter menjadi anak yatim piatu sejak dini. Dan Peter pun tumbuh besar bersama paman dan bibinya. Mereka bernama Bibi May dan Ben Parker. Mereka adalah sosok pengganti orang tua Peter yang telah tiada, sehingga Peter pun tumbuh besar bersama mereka. Dengan sikap dan penampilannya yang culun, kadang seringkali Peter menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Bahkan ada juga teman yang tega menindasnya, salah satu contohnya Flash. Akan tetapi, di balik kecupuannya, Peter adalah siswa yang pintar dan berprestasi. Dan dia juga memiliki satu-satunya teman yang baik di kelasnya. Dia bernama Harry Osborn. Harry Osborn merupakan anak dari seorang ilmuwan hebat yang bernama Norman Osborn. Dan Harry pun sempat mengenalkan sosok Peter pada ayahnya saat ayahnya mengantarnya ke sekolah. Lalu Peter juga memiliki gadis cantik yang dia sukai di sekolahnya. Dia bernama Mary Jane. Dan Mary Jane adalah teman sekelasnya sekaligus tetangganya Peter sendiri. Namun sayangnya saat ini cintanya Peter masih bertepuk sebelah tangan, dikarenakan Mary Jane saat ini masih dalam status kekasihnya Flash. Lalu berlanjut ke ruangan lab penelitian, di mana diperlihatkan di dalam ruangan tersebut tengah meneliti berbagai jenis laba-laba yang ada di dunia. Peter dan Harry menjadi satu kelompok dalam studi penelitian tersebut. Lalu seorang ilmuwan di sana mengatakan jumlah jenis laba-laba yang ada di labnya itu ada 32.000 spesies. Jumlah yang sangat banyak sekali untuk menampung semua laba-laba yang ada di dunia. Dan semua murid pun terfokus pada masing-masing kelompoknya untuk melihat keberagaman jenisnya. Dan tanpa disadari ada satu spesies laba-laba yang lepas dari kandangnya. Dan dia pun berkeliaran di ruangan laboratorium tersebut. Lalu pada saat Peter sedang memotret Mary Jane, tiba-tiba laba-laba tersebut turun dari sarangnya dan menggigit tangan Peter. Sehingga gigitan tersebut memberikan bekas luka kecil di tangannya. Lalu kita pindah ke gedung Oscorp, tempat di mana ayah Harry bekerja dan melakukan sebuah penelitian. Dan di sana Norman Osborn telah melakukan beberapa banyak penelitian. Dan dia pun telah menciptakan suatu formula yang bernama Enhancer. Formula tersebut dia ciptakan untuk memperkuat tenaga militer. Karena efek formula yang dia ciptakan itu mampu meningkatkan kekuatan tubuh manusia melewati batasannya. Tentu saja menurut Norman itu sangat dibutuhkan untuk para anggota militer. Tapi sayangnya ada beberapa pihak yang kurang setuju atas penemuannya tersebut. Dikarenakan formula yang dia ciptakan itu masih dalam tahap uji coba dan belum layak digunakan pada manusia. Lalu Norman pun mencoba meyakinkan sang jenderal bahwa formula tersebut sudah bisa digunakan pada manusia. Kemudian sang jenderal pun memberikan Norman kesempatan dan waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Dan dia juga memberikan ancaman akan menarik semua dana yang telah dia keluarkan jika Norman gagal menyelesaikannya. Lalu setelah mendengar ancaman sang jenderal, Norman pun bergegas menguji formula tersebut pada dirinya sendiri. Dan Dr. Storm di sana mencoba untuk menghentikannya karena menurutnya ini akan berbahaya untuk Norman. Akan tetapi Norman bersikeras dan dia pun melakukan uji coba pada dirinya. Dan terjadi hal yang mengejutkan sampai membuat Norman pun tak sadarkan diri. Lalu Dr. Storm pun mencoba untuk membuat Norman bangun kembali. Akan tetapi saat Norman terbangun, dia pun kembali dengan keadaan dirinya yang berbeda dan menakutkan. Sehingga Norman pun tiba-tiba menyerang Dr. Storm
dan membuat Dr. Storm terbunuh olehnya. Dan kembali ke tempat keberadaan Peter. Sepulang dari tempat studi penelitian, Peter pun mulai merasakan dari efek gigitan laba-laba sebelumnya. Dia pun sampai mengabaikan pembicaraan paman dan bibinya di rumah. Lalu Peter pun masuk ke dalam kamarnya dan mulai merasakan pusing sampai dia terjatuh ke tempat tidurnya. Badannya pun terasa menggigil dan bekas dari gigitan tersebut mulai membesar. Lalu kemudian reaksi dari gigitan laba-laba tersebut terus bekerja sampai membuatnya tertidur. Dan pada saat Peter terbangun dan mulai sadarkan diri, Peter pun mencoba untuk memakai kacamatanya. Dan hal yang aneh pun terjadi pada dirinya. Tiba-tiba penglihatannya menjadi kabur saat memakai kacamata. Dan penglihatannya pun malah lebih jelas tanpa harus menggunakan kacamata. Lalu postur tubuhnya pun tiba-tiba menjadi kekar dan berotot. Atas perubahan besar yang dia alami pada dirinya, membuat Peter pun terlihat senang dan begitu bergairah. Lalu dia pun bergegas pergi untuk menuju ke sekolah. Kemudian pamannya Ben Parker meminta Peter untuk membantunya mengecat dapur sepulang dari sekolahnya. Dan Peter pun membuat janji pada pamannya bahwa dia akan membantunya setelah pulang nanti. Pada saat di kantin sekolah, perubahan Peter pun terlihat ketika dia berhasil menyelamatkan Mary Jane yang akan terpeleset. Dengan gerakan refleksnya, dengan mudahnya Peter menyelamatkannya. Dan hal itu membuat Mary Jane terkagum atas apa yang dilakukan Peter. Lalu setelah itu, tiba-tiba sebuah garpu pun menempel pada tangannya dan mengeluarkan sebuah jaring laba-laba. Dan secara tidak sengaja, Peter pun mengeluarkan jaring yang lain dari tangannya, sehingga jaring tersebut mampu menarik makanan yang ada di meja depan dan menumpahkannya pada Flash. Lalu Peter pun pergi dengan membawa jaring yang terus menempel di tangannya. Dan Flash yang tak bisa terima atas perlakuan Peter padanya, dia pun mengejar Peter dan mencoba untuk membuat perhitungan padanya. Lalu Peter pun tiba-tiba memiliki indera perasa dan pendengaran yang sangat tajam. Bahkan suara lalat yang jauh pun dia dapat merasakannya. Sehingga hal itu membuat Peter mampu menghindari pukulan Flash yang tiba-tiba menyerangnya. Dan Flash pun dibuat bingung oleh Peter, karena Peter mampu menghindari serangan-serangannya. Dan dengan sekali pukulan, Peter pun mampu membuat Flash terhempas dan mempermalukannya untuk kedua kalinya. Kejadian itu pun membuat teman-teman yang lainnya bingung dan terkejut. Peter yang tadinya culun dan selalu mengalah, tiba-tiba menjadi seorang yang kuat. Kemudian Peter pun pergi dan mencoba mengasingkan dirinya. Dan tiba-tiba dia melihat telapak tangannya menjadi kasar dan mengeluarkan duri kecil yang banyak. Lalu dia pun mencoba menggunakan kedua telapak tangannya untuk menaiki dinding. Setelah berhasil melakukannya, Peter pun terlihat senang dan dia pun melompat-lompat dari atas gedung ke gedung lainnya. Lalu kemudian dia pun mencoba menggunakan jaringnya untuk bergelayun pada tower crane. Namun sayangnya dia pun lepas kendali dan menabrak sebuah tembok. Lalu setibanya di rumah, Peter pun melihat tumpukan kuas dan bekas cat yang bergeletak. Sepertinya dia pun telah melupakan janji pada pamannya untuk membantunya mengecat. Kemudian di luar rumah, secara tidak sengaja Peter bertemu dengan Mary Jane. Dan dia pun mencoba untuk berbincang-bincang dengannya. Dan Mary Jane pun menanyakan rencana Peter setelah lulus sekolah nanti. Dan Peter pun mengatakan bahwa dia akan pindah ke kota untuk kuliah sambil bekerja menjadi seorang fotografer. Dan Peter pun menanyakan hal yang sama pada Mary Jane. Dan Mary Jane mengatakan bahwa dia juga akan pergi ke kota menjadi seorang artis di sana. Lalu secara tiba-tiba Mary Jane pun dijemput oleh seorang pria dengan menggunakan sebuah mobil mewah. Hal itu pun membuat Peter cemburu dan ingin memiliki sebuah mobil agar dia bisa mendapatkan Mary Jane. Tak lama kemudian Peter pun mencoba mencari tahu harga-harga mobil yang ada di koran. Namun dengan kondisi keuangannya yang saat ini, Peter tak akan mampu membeli sebuah mobil. Dan secara tidak sengaja dia pun menemukan sebuah iklan sayembara di koran. Dan dia pun melihat hadiah yang akan didapatkannya sangat besar dan mampu membelikan sebuah mobil nantinya. Tanpa tunggu lama, Peter pun membuat sebuah kostum untuk mengikuti pertandingannya. Lalu keesokan harinya Peter pun pergi untuk menuju tempat pertandingan. Dan dia pun diantarkan pamannya dengan alasan untuk pergi ke perpustakaan. Dan pada saat di dalam mobil terjadi perdebatan kecil dengan pamannya. Pamannya mencoba untuk berbicara dan menasihati Peter akan perubahan yang dialaminya.
Namun dengan keegoisan Peter, dia malah membuat pamannya tersinggung dengan ucapannya. Dan Peter pun tiba di tempat pertandingan gulat. Lalu dia pun mendaftarkan dirinya untuk mengikuti sayembara tersebut. Dan saat itu pun panitia meremehkannya karena keadaan tubuh Peter yang kecil. Namun Peter pun mengabaikannya dan dia pun masuk ke arena pertarungan dengan menggunakan kostum laba-laba. Dan dia pun dijuluki dengan nama Spider-Man. Dan Peter pun dihadapkan dengan orang yang kuat yang mampu mengalahkan semua peserta dengan cepat. Suara penonton pun menyoraki Peter dengan hinaan karena mereka menganggapnya lemah dengan postur tubuhnya yang kecil. Dan pada saat pertarungan berlangsung, Peter pun mampu membuat penonton terkejut. Dia pun mengalahkan musuhnya dengan cepat. Dan penonton pun berbalik menyorakinya dengan kemeriahan. Spider-Man. Akhirnya tiba saat Peter akan menerima hadiah kemenangannya. Dan di sana terjadi hal yang tak dia inginkan. Peter pun hanya menerima hadiah sebesar $100 saja. Sangat jauh sekali dengan apa yang diiklankan di koran. Lalu dia pun mencoba melakukan sebuah protes pada panitia. Tapi sayangnya panitia mengabaikannya dan membuat Peter kecewa. Tiba-tiba seorang perampok pun datang dan mencuri uang dari panitia tersebut. Kemudian perampok itu kabur dan bertemu dengan Peter di dekat lift. Pihak panitia pun meminta tolong Peter untuk menghentikannya. Namun secara spontan Peter pun menolaknya dan membuat perampok tersebut lolos dari kejaran mereka. Kejadian ini pun berakhir impas untuk Peter atas kekecewaannya terhadap mereka. Lalu Peter pun menunggu untuk dijemput pulang oleh pamannya. Kemudian dia pun melihat ada kerumunan banyak orang di dekatnya. Lalu saat dia menghampirinya, ternyata dia menemukan pamannya sedang sekarat dengan luka tembakan di tubuhnya. Peter pun sangat syok saat melihat pamannya. Tak lama kemudian pamannya pun meninggal tepat di hadapannya. Dan kejadian itu pun membuat Peter sangat terpukul. Dan Peter pun mendapatkan informasi tentang arah perampok yang membunuh pamannya tersebut. Lalu dia pun mengejarnya dan mendapatkannya di dalam sebuah rumah kosong. Dan Peter pun terkejut saat mengetahui identitas yang membunuh pamannya tersebut. Ternyata dia adalah perampok yang diselamatkan sebelumnya. Peter pun semakin marah dan dia pun berhasil membuat perampok tersebut mati terjatuh. Kemudian Peter pun pulang ke rumah dan menemui Bibi Mai dengan penuh duka. Lalu beralih ke tempat pengetesan senjata militer, di mana sang jenderal sedang melakukan pertemuan untuk sebuah kontrak barunya tanpa sepengetahuan Norman Osborn. Dan sang jenderal pun berniat untuk menyingkirkan Norman Osborn dalam bisnisnya tersebut. Lalu tiba-tiba datang sesuatu menyerang mereka semua. Dan tiba saatnya merayakan acara kelulusan sekolah. Peter dan yang lainnya memakai toga untuk merayakan keberhasilannya masing-masing. Tampaknya Norman Osborn pun menghampiri Peter dan dia pun memberikannya support atas apa yang telah dialami Peter. Dan Norman Osborn pun telah menganggap Peter sebagai anaknya sendiri. Lalu pada saat itu Mary Jane pun mengakhiri hubungannya dengan Flash. Sepulangnya di rumah, Peter pun masih teringat akan pesan yang disampaikan pamannya. Kemudian dia pun memutuskan menjadikan kekuatannya untuk membantu banyak orang. Lalu setelah itu dia pun merancang kembali kostumnya dengan baik. Dan dia pun tampil beda seperti pahlawan dengan memberantas kejahatan yang ada di kota. Kehadirannya pun mulai dikenal banyak orang. Dia datang sebagai seorang pahlawan berkostum laba-laba. Dan orang-orang pun menjulukinya Spider-Man. Lalu beberapa saat kemudian, Peter pun dipertemukan kembali dengan Mary Jane. Saat itu Peter yang sedang mencari pekerjaan bertemu dengan Mary Jane di jalan.
Mary Jane saat itu telah bekerja menjadi seorang pelayan di kafe, walaupun sebelumnya Mary Jane telah menyembunyikannya pada Peter. Akan tetapi Peter pun tidak mempermasalahkan hal itu padanya. Peter pun selalu menerima keadaan Mary Jane dalam keadaan apapun. Lalu setelah itu, Peter pun memutuskan untuk menjual hasil foto-fotonya saat menjadi Spider-Man. Dan dari hasil fotonya tersebut, akhirnya dia pun mendapatkan pekerjaan menjadi seorang fotografer. Lalu di perusahaan Oscorp berada, di mana Norman sedang melakukan suatu rapat dengan para anggota dewan. Dan hal yang mengejutkannya pun terjadi. Tiba-tiba Norman Osborn disingkirkan dari posisinya saat itu. Dan dia pun tidak menerima atas keputusan dewan yang telah dibuat padanya. Dan dengan kekecewaannya, Norman pun sepertinya akan merencanakan sesuatu pada mereka semua. Lalu di acara festival kota berada, diperlihatkan para anggota dewan Oscorp berada di sana. Dan Mary Jane pun ikut merayakannya bersama Harry tanpa Peter tahu. Namun secara tidak sengaja Peter pun melihat mereka berdua. Dan tiba-tiba Norman Osborn pun datang dengan menaiki senjata glider yang telah diciptakannya. Dan dia juga memakai kostum Goblin Monster untuk mengacaukan acara festival. Dan pada akhirnya dia pun berhasil membunuh semua anggota dewan di sana. Akan tetapi perbuatannya itu telah membuat semua orang dalam bahaya. Lalu Peter pun di sana mencoba untuk menyelamatkan mereka semua dengan berubah menjadi Spider-Man. Dan Peter juga berusaha untuk menyelamatkan Mary Jane yang akan terjatuh dari atas gedung. Lalu pada akhirnya Spider-Man pun berhasil memukul mundur Goblin dan berhasil menyelamatkan semua orang termasuk Mary Jane. Lalu setelah kejadian di acara festival, Harry pun mencoba berterus terang pada Peter atas kejadiannya bersama Mary Jane. Dan dia pun berterus terang bahwasanya dia juga menyukai Mary Jane sama halnya seperti yang Peter rasakan. Dan Peter pun hanya bisa terdiam dan tak bisa melakukan apapun akan perasaannya. Kemudian di tempat keberadaan Norman berada, tampaknya dia telah berhasil membunuh semua anggota Dewan Oscorp. Dan ternyata dia pun telah dipengaruhi oleh benda ciptaannya tersebut. Dan benda itu telah membuatnya menjadi orang yang jahat. Lalu dengan kehadirannya Spider-Man, Norman pun berencana untuk mengajaknya bekerja sama. Dan ke tempat Peter bekerja berada. Seperti biasa, dia pun datang untuk menyetorkan hasil foto Spider-Man-nya pada Jameson. Namun pihak pemilik media Jameson selalu ingin membuat nama Spider-Man jelek di medianya. Peter pun mencoba protes atas tuduhan Jameson tersebut. Namun Jameson tetap bersikeras untuk membuat nama Spider-Man jelek di medianya. Dan tiba-tiba Goblin pun datang ke sana untuk mencari Spider-Man. Dan dia pun menyerang Jameson yang ada di sana. Lalu tak lama kemudian Spider-Man pun datang mencoba menyelamatkannya. Tapi sayangnya Goblin pun berhasil membius Spider-Man dan membawanya pergi. Kemudian setelah Spider-Man sadar, Goblin pun mencoba bernegosiasi dengannya dan mengajak Spider-Man untuk bekerja sama. Dan Goblin pun mengatakan pada Spider-Man tidak ada gunanya menjadi seorang pahlawan. Lalu Goblin pun memberikan waktu Spider-Man berpikir atas tawarannya. Kemudian saat di perjalanannya, Peter pun tak sengaja bertemu dengan Mary Jane. Lalu kemudian dia pun mencoba untuk mengajak Mary Jane makan bersama. Akan tetapi Mary Jane menolaknya karena dia sudah mempunyai janji bersama Harry. Lalu saat Mary Jane pergi, tiba-tiba Peter pun melihat dia diikuti oleh sekelompok penjahat. Peter pun berusaha untuk mengikutinya. Dan dengan wujud Spider-Man-nya, dia pun berhasil menyelamatkan Mary Jane. Atas kejadian itu, Mary Jane pun memberikan sebuah ciuman pada Spider-Man. Lalu setelah itu, Spider-Man pun bertemu dengan Goblin saat sedang menyelamatkan orang dalam kebakaran. Ternyata Goblin pun berhasil mengelabuinya dan berpura-pura menjadi korban dalam kebakaran tersebut.
Kemudian Goblin pun mencoba menanyakan kembali akan tawarannya. Akan tetapi Spider-Man pun menolaknya dan berhasil membuat Goblin terpojok. Namun akibat pertarungan dengan Goblin di sana, Spider-Man pun mendapatkan luka di tangannya. Sehingga bekas luka itu membuat Norman mengetahui identitas Peter yang sebenarnya. Dan hal itu membuat Norman benci dan membubarkan sebuah acara keluarganya bersama Peter. Setelah Norman tahu bahwa Peter adalah Spider-Man, dia pun telah merencanakan sesuatu untuk membuat Peter hancur. Dan dia melakukannya dengan cara menyerang Bibi Mai. Sehingga kejadian itu membuat Bibi Mai masuk ruangan ICU. Dan tak berhenti di situ, dia pun berhasil menculik Mary Jane dan menyerang orang-orang tak berdosa dengan wujud Goblinnya. Lalu saat Spider-Man berusaha untuk menghentikannya, Goblin pun memberikan sebuah pilihan untuknya. Dan Spider-Man pun dihadapkan dengan suatu pilihan, menyelamatkan Mary Jane atau anak-anak yang tak berdosa. Lalu secara tiba-tiba orang-orang di sana pun membantu Spider-Man dan menyerang Goblin dengan alat seadanya. Dan pada akhirnya Spider-Man pun berhasil menyelamatkan semuanya. Lalu Goblin pun terus melakukan serangan pada Spider-Man, sehingga dia pun berhasil membuat topeng Spider-Man hancur. Dan setelah itu pertarungan pun terjadi. Dan pada saat Goblin terpojok, dia pun menunjukkan identitasnya yang membuat Spider-Man terkejut. Dan ternyata itu adalah Norman Osborn, sosok yang telah menganggap Peter sebagai anaknya sendiri. Dan Peter pun tak menyangka bahwa Norman Osborn telah melakukan ini semua. Lalu Norman Osborn pun mencoba untuk mengelabui Peter dan meluncurkan senjata glidernya untuk membunuh Peter. Akan tetapi Peter pun berhasil menghindarinya dan membuat serangannya mengenai Norman sendiri. Lalu di ujung kematiannya, Norman pun meminta Peter untuk merahasiakan kejahatannya pada Harry. Kemudian setelah itu Peter pun mengantarkan mayatnya Norman ke rumahnya. Dan di sana Harry pun melihatnya sehingga membuat kesimpulan negatif pada Spider-Man. Lalu di akhir cerita, tepatnya di pemakaman Norman Osborn, Harry pun masih menyimpulkan bahwa yang telah membunuh ayahnya adalah Spider-Man. Dan dia pun telah berjanji untuk membalas dendam kematian ayahnya pada Spider-Man. Dan Peter pun hanya bisa terdiam atas apa yang dikatakan Harry. Lalu secara tiba-tiba Mary Jane pun mengutarakan isi hatinya pada Peter. Tapi sayangnya Peter tidak membalas perasaan Mary Jane saat itu. Walaupun sebenarnya dia pun memiliki perasaan yang sama. Peter hanya tidak ingin membuat orang-orang yang disayanginya terlibat atas masalahnya. Dan itulah alur cerita film Spider-Man pertama. Jika kalian memiliki sebuah permintaan untuk dibuatkan alur cerita film yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam membawakan alur cerita film ini. Dan bantu support saya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.